Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Dianti dengan NPM 2022-435018553 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprastha PGRI. Saya ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang telah saya buat dengan judul penelitian penerapan algoritma profile matching pada aplikasi penentuan prioritas produksi pakaian pada usaha konveksi CV TV Toklambi. Dengan dosen materi saya ada Bapak Muhammad Fajri Eskom MT dan dosen teknik saya ada Ibu Nurlaili MSI. Latar belakang penelitiannya, perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan sistem komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Di konveksi CV TV Toklambi, penentuan prioritas produksi masih dilakukan secara manual, sehingga kurang objektif dan beresiko menyebabkan keterlambatan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode profile matching untuk menghasilkan rekomendasi prioritas produksi yang lebih objektif dan sistematis. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penentuan prioritas produksi pakaian pada CV TV Toklambi. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma profile matching dalam menentukan prioritas produksi. Dan yang terakhir, bagaimana aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan ketepatan penentuan prioritas produksi. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam menentukan prioritas produksi pakaian pada konveksi CV TV Toklambi. Yang kedua, untuk menerapkan metode profile matching dalam sistem pendukung keputusan guna menentukan prioritas produksi pada konveksi CV TV Toklambi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan ketepatan dalam proses penentuan prioritas produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, membantu manajemen menentukan prioritas produksi. Yang kedua, mempermudah pengelolaan data pesanan. Yang ketiga, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi proses produksi. Selanjutnya, manfaat teoritis dibagi menjadi dua poin. Yang pertama, menambah referensi penerapan metode profile matching, dan yang kedua menjadi acuan penelitian selanjutnya pada bidang sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada 3 landasan teori dan dari 3 sumber. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem berbasis komputer yang mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur dengan memanfaatkan data dan model sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan. Sumber dari Pratiwi tahun 2020. Selanjutnya ada metode profile matching. Metode profile matching merupakan metode dalam sistem pendukung keputusan yang membandingkan profil aktual dengan profil ideal untuk memperoleh nilai selisih atau gap. Semakin kecil nilai gap, maka semakin besar nilai bobot dan tingkat kecocokannya. Sumber dari Dias dan Sulindawati tahun 2020. Selanjutnya ada prioritas produksi. Prioritas produksi adalah rangkaian kegiatan yang diprioritaskan untuk menghasilkan barang atau jasa secara teratur dan efisien, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dan tujuan produksi tercapai. Sumber dari Nasution dan kawan-kawan tahun 2021. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini saya laksanakan selama 4 bulan, dari bulan April tahun 2026 sampai dengan bulan Juli 2026, yang bertepatan di konveksi CV TV Toklambi yang beralamat di Jalan Revolusi Kampung Sudamukti, Sukamaju, Cilodong, Depok. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam penentuan prioritas produksi di CV TV Toklambi yang masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan analisis permasalahan dengan menentukan kriteria penilaian dan merancang solusi menggunakan metode profile matching. Tahap berikutnya adalah
Implementasi algoritma ke dalam aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis Java, NetBeans, dan MySQL. Kemudian dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi dan proses perhitungan berjalan dengan baik. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibangun mampu membantu menentukan prioritas produksi secara objektif, cepat, dan akurat. Oke, selanjutnya tahapan algoritma. Tahapan algoritma performance matching diawali dengan menentukan kriteria penilaian, yaitu deadline, keuntungan, jumlah pesanan, tingkat kesulitan, ketersediaan bahan, kompleksitas desain, tingkat kepentingan pelanggan, dan kapasitas mesin produksi. Selanjutnya, pengguna menginput data pesanan sebagai alternatif yang akan dinilai. Kemudian, ditetapkan profil ideal sebagai acuan penilaian. Setiap alternatif diberi nilai sesuai kondisi aktual, lalu sistem menghitung nilai gap, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai ideal. Nilai gap tersebut kemudian dikonversi menjadi bobot untuk menghitung core factor sebagai faktor utama dengan bobot 60% dan secondary factor sebagai faktor pendukung dengan bobot 40%. Setelah diperoleh nilai core factor dan secondary factor, sistem menghitung nilai akhir menggunakan rumus nilai core factor dikali 60% ditambah nilai secondary factor dikali 40%. Hasil perhitungan tersebut kemudian diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah sehingga diperoleh rekomendasi prioritas produksi yang lebih objektif, sistematis, dan akurat. Selanjutnya, di sini software yang digunakan yaitu Java, NetBeans IDE dengan versi 8.2, MySQL, dan Exam. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya. Sebelum menjalankan aplikasinya, kita mengaktifkan Exam-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengaktifkan mode Apache dan MySQL-nya, dan statusnya sudah running, artinya itu sudah sukses. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan database yang saya gunakan. Saya menggunakan php_myadmin, di mana nama database-nya yaitu aplikasi_spk. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel yang saya gunakan untuk membuat aplikasinya. Di antara lain ada tabel alternatif, gap, hasil akhir, konversi alternatif, konversi bobot, kriteria, pelanggan, serta user. Kita langsung saja menjalankan aplikasinya. Kita buka NetBeans. NetBeans yang saya pakai itu versi yang 8.2. Kita langsung saja run. Oke, di sini sudah terdapat tampilan login, di mana pada tampilan login tersebut terdapat logo dari perusahaan sendiri, yaitu Tivito Climbly, nama perusahaannya, serta alamat seputar perusahaannya. Di sini ada NIB, KLIB-nya, alamat perusahaan, serta nomor telepon. Langsung saja kita masukkan username dan passwordnya. Di sini username dan passwordnya sendiri itu saya sudah masukkan ke database user sebelumnya. Kita langsung saja masukkan Tivito Climbly, passwordnya itu Tivito. Kita coba login. Oke, di sini terdapat keterangan login sudah berhasil, berarti username dan passwordnya sudah benar. Jika username dan passwordnya salah, maka terdapat keterangan juga login itu gagal. Kita langsung saja lanjut. Oke, di sini terdapat tampilan dashboard, di mana tampilan dashboard itu sendiri seperti biasa tadi terdapat nama perusahaan serta informasi seputar perusahaannya, itu alamat dari perusahaan sendiri serta nomor telepon dan logonya juga. Dalam dashboard home ini dan dashboard atau home ini terdapat dua panel, yaitu panel dari jumlah pelanggan dan jumlah pesanan, di mana nomornya ini atau jumlahnya ini akan otomatis bertambah jika jumlah pesanan dan jumlah pelanggannya itu bertambah.
atau berkurang. Misalnya jumlah pesanannya itu kita ada yang data pesanannya ada yang kita hapus, maka jumlahnya ini juga akan berkurang. Jadi otomatis terinput di dua panel tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pelanggan, menu data pelanggan. Nah, menu data pelanggan di sini terdapat beberapa inputan, diantaranya ada kode pelanggan. Kode pelanggan ini dibuat otomatis jika datanya itu terus bertambah atau berkurang, maka kode pelanggan ini mengikuti data yang sudah kita input. Selanjutnya ada nama pelanggan dan tanggal pemesanan. Di sini juga ada beberapa button, yaitu button create, edit, delete, serta button untuk mencari data, serta untuk button print data. Di sini kita langsung saja masukkan nama pelanggannya, misalnya tanggal pemesanannya, tanggal 3, kita coba create. Data berhasil disimpan. Kita coba lihat di tabel data pelanggan. Tabel data pelanggan ini terhubung oleh database yang tadi sudah saya perlihatkan. Di sini sudah terlihat Farah 3 Agustus 2026, kode pelanggannya P103 dan otomatis kode pelanggan di atas juga bertambah atau berubah. Kita coba klik, kita coba fitur edit, dimana kita ubah tanggalnya jadi tanggal 4 Agustus. Kita coba edit, data berhasil diubah dan tanggalnya otomatis berubah jadi tanggal 4 Agustus 2026. Kita coba fitur delete, data berhasil dihapus dan seketika data juga menghilang dari tabel data pelanggan ini. Kita coba tambahkan lagi. Oke, data sudah berhasil disimpan. Di sini ada data Farah yang tadi sudah kita input. Kita coba mencari datanya menggunakan fitur pencarian ini, dimana kode pelanggan Farah tadi P103. Kita coba cari. Oke, di sini sudah menampilkan kode pelanggan P103 yaitu Farah. Selanjutnya kita masuk ke menu kriteria dan nilai ideal. Pada menu kriteria ini akan berhubungan dengan proses profile matching ya, karena kriteria tersebut dan nilai idealnya akan dipergunakan untuk proses perhitungan algoritmanya nanti. Di sini terdapat beberapa inputan, yaitu kode kriteria, nama kriteria, jenis kriteria, dan nilai ideal. Di mana kode kriteria tersebut akan otomatis bertambah atau berkurang menyesuaikan dengan data yang kita input nanti. Sama seperti kode pelanggan tadi. Kita coba input dulu nama kriterianya, misalnya kapasitas mesin produksi. Jenis kriterianya ada 2, core factor dan secondary factor. Kita masukkan secondary factor dengan nilai idealnya 5. Kita coba create. Oke, sudah masuk datanya. Kita coba edit ya, karena ini terdapat kesalahan penulisan juga. Kita coba dengan fitur editnya. Kapasitas mesin produksi. Next, kita coba edit. Data berhasil diubah. Oke, di sini sudah berubah menjadi produksi. Kita coba delete. Oke. Nah, data otomatis terhapus dan kode pelanggan kembali seperti semula. Kita coba lagi input. Kapasitas mesin produksi. Verifikasi 5. Data berhasil disimpan masuk. Kapasitas mesin produksi dengan secondary factor datanya 5.
Kita coba cari datanya menggunakan fitur pencarian. Coba tadi C8. Oke, di sini langsung menampilkan kriteria dengan kode C8, yaitu kapasitas mesin produksi dengan jenis secondary factor dan nilai idealnya 5. Selanjutnya, kita masuk ke menu data alternatif. Di menu data alternatif ini, beda dari menu-menu sebelumnya karena di sini kita akan menginput data alternatifnya satu persatu yang akan nantinya diubah ke dalam nilai numerik pada proses profile matching. Di sini ada kode pelanggan. Kode pelanggan ini diimport dari data pelanggan yang kita sudah input sebelumnya. Jadi kode pelanggan ini otomatis menyesuaikan dari data pelanggan. Misalnya ini data pelanggan terakhir yang telah kita input terakhir tadi, dan di sini terdapat kode pesanan. Kode pesanan ini otomatis juga sama seperti kode kriteria dan kode pelanggan tadi. Di sini kode pesanannya akan otomatis bertambah atau berkurang menyesuaikan inputannya. Selanjutnya terdapat menu button yang berfungsi untuk menambah, mengedit, atau menghapus seperti pada menu-menu sebelumnya. Di sini ada create, edit, delete, dan menu pencarian. Maaf, bukan menu pencarian, tapi button pencarian dan button print di sini. Kita langsung saja masukin nama pesanannya, yaitu misalnya jaket. Dan di sini beda dari menu sebelumnya. Jika kita sudah menginput ini, kita bisa langsung create pada menu sebelumnya, tetapi di menu alternatif ini kita harus mengisi dulu data alternatifnya. Ini kita bisa menyesuaikan saja. Dalam alternatif ini sesuai dengan kriteria yang telah kita buat tadi. Langsung masukin, kita coba create, data berhasil disimpan. Otomatis datanya masuk ke tabel data alternatif. Kita coba fitur delete-nya. Edit dulu. Kita coba fitur edit. Kita ubah menjadi misalnya selimut. Kita coba edit. Data berhasil diubah. Dan otomatis namanya berhasil berubah jadi selimut. Kita coba fitur delete-nya. Dan otomatis data terhapus dari tabel data alternatif dan kode pesanan berubah menjadi seperti semula. Kita coba input lagi. Input lagi. Kita sesuaikan saja ini. Nah, create. Oke, sudah masuk lagi. Kita coba fitur pencariannya. Coba dulu kode pelanggannya menjadi kode pelanggan yang terakhir tadi. Edit. Sudah berhasil berubah. Kita coba cari jaket. Oke, di sini terdapat data pelanggan di mana yang nama pesanannya itu jaket. Di sini ada dua, jaket kerja dan jaket biasa. Oke, selanjutnya kita akan ke menu proses profile matching-nya. Di sini terdapat dua menu proses profile matching yang dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama itu terdapat tahap proses konversi nilai alternatif, di mana dalam proses ini kita akan mengkonversikan nilai atau data alternatif yang telah kita input sebelumnya menjadi nilai numerik. Kita coba prosesnya. Nah, ini hasilnya. Jadi data yang telah kita input sebelumnya di data alternatif akan kita ubah menjadi nilai numerik. Jadi angka dengan range 1 sampai 5. Selanjutnya di sini terdapat proses perhitungan gap, di mana dalam proses perhitungan gap ini terdapat rumus, yaitu nilai aktual atau nilai yang kita input di data alternatif yang telah
dikonversikan ke dalam nilai numerik ini akan dikurangkan dengan nilai ideal yang telah kita input di menu kriteria dan nilai ideal. Nah, kita coba prosesnya. Nah, ini hasilnya. Misalnya 1 dikurang dengan nilai idealnya itu deadline C1 itu 5. Dan hasilnya itu -4 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke proses profile matching yang kedua. Di sini terdapat tahap proses konversi nilai bobot. Dalam tahap ini, kita akan mengkonversikan nilai yang telah kita hitung proses gapnya ke nilai bobot. Kita coba. Ya. Nah, di sini sudah berubah nilainya dan sudah dikonversikan ke dalam nilai bobot. Dalam proses ini, nilai bobot sendiri itu terdapat masing-masing nilai perbandingan dengan nilai gapnya itu sendiri yang tadi telah kita proses sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu hasil akhir. Di menu hasil akhir ini kita akan menghitung nilai core factor, nilai secondary factor, dan nilai akhir itu sendiri, serta kita dapat menentukan langsung peringkat atau prioritas dari prioritas produk tanaman itu sendiri. Dan di sini nilai core factor dan secondary factor itu dapat diperoleh dari total keseluruhan dari nilai core factor dan secondary factor itu sendiri dibagi jenis dari core factor, total dari core factor dan secondary factor itu sendiri. Misalnya di sini di menu kriteria kita sudah membagi kriteria itu sendiri ke jenisnya. Misalnya core factor itu terdapat 3 jenis, misalnya C1, C2, C3, dan secondary factor itu ada C4, C5, C6, C7, dan C8. Jadi nanti total nilai dari core factor dan secondary factor dibagi menjadi, core factor itu dibagi menjadi 3 dan secondary factor itu dibagi menjadi 5. Oke, di sini misalnya total dari core factor itu jumlah dari core factor berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 dibagi 3, dan hasilnya itu dapat kita lihat di hasil akhir. Kita proses dulu. Oke, di sini hasilnya 4,33, dan nilai secondary factor itu berarti 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 dibagi menjadi 5, karena secondary factor itu terdapat C4, C5, C6, C7, dan C8 sesuai dengan di menu kriteria ini. Tinggal lihat di sini, dan hasilnya itu 4,4. Dan cara memperoleh nilai akhir itu sendiri terdapat di rumusnya, yaitu rumusnya itu nilai core factor dikali 60% dan nilai secondary factor dikali 40%, dan keduanya dijumlah, dan hasilnya menjadi 4,36. Itu kita langsung mengurutkan dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, sampai sini saja proses dari profile matching itu sendiri. Terakhir di sini terdapat menu logout. Sebelumnya kita mempunyai fitur print dari data pelanggan, data alternatif, dan hasil akhir itu kita dapat menu print atau button print. Kita coba lihat hasil dari print tersebut. Kita coba klik di data pelanggan. Bentar lagi loading. Nah, ini hasil dari print, button print yang terdapat di data pelanggan. Yang isinya itu terdapat kode surat perusahaan itu sendiri, terdapat logo, informasi seputar perusahaan, nomor telepon, nama, serta data laporan data pelanggan. Di sini juga terdapat tanggal cetak, waktu cetak, dan stamp dari pemilik konveksi tersebut.
Ini juga ada tanggalnya. Tanggalnya itu otomatis berubah menyesuaikan dengan tanggal kita print data tersebut. Ini contoh, ini hasil dari laporan data pelanggan. Coba kita lihat di data alternatif. Kita coba print. Nah, ini sama seperti data pelanggan, terdapat kop suratnya dan laporan data alternatif, tanggal cetak, waktu cetak, kertas stamp pada pemilik konveksinya. Kita coba ke hasil akhir. Kita coba print datanya. Ya, di sini sama seperti yang tadi, terdapat kop suratnya, logo, data hasil akhirnya, stamp, tanggal cetak, waktu cetak, dan di sini kita bisa lihat sampai data terakhir. Oke, itu saja fitur-fitur dari aplikasi prioritas produksi metode profile matching ini. Terakhir ada menu logout. Menu logout ini jika kita klik akan kembali ke menu login. Kita coba. Nah, akan kembali ke menu login. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan aplikasinya. Oke, setelah melihat langkah-langkah atau hasil dari aplikasi yang sudah saya buat, kesimpulan dari presentasi ini yaitu penelitian ini berhasil menghasilkan sistem pendukung keputusan atau SPK penentuan prioritas produksi pakaian pada CVTV Tokolambi menggunakan metode profile matching. Sistem ini dibangun mampu melakukan proses penentuan prioritas secara otomatis melalui tahapan penentuan kriteria, perhitungan gap, pembobotan, perhitungan core factor dan secondary factor, hingga menghasilkan ranking prioritas produksi berdasarkan 8 kriteria penilaian. Penerapan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan ketetapan dalam menentukan prioritas produksi dibandingkan proses manual. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.